Hai semua, kembali lagi bersama Konten Matematika. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 1. Buatlah ruang sampel percobaan sebuah dadu. Jadi karena dadu ini bersisi 6, maka untuk ruang sampelnya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Namun juga perlu diketahui bahwa jika nanti ada pertanyaan tentang ruang sampel dari dua buah dadu, maka kita bisa membuat tabel seperti ini, yaitu ini mata dadu 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 6,6. Dan untuk NS atau banyaknya titik sampel pada mata dadu 1 adalah 6, kemudian untuk titik sampel dari pelemparan dua buah dadu adalah 36. Soal yang kedua. Buatlah ruang sampel percobaan melambungkan 3 keping uang logam. Jadi karena di sini ada 3 keping, maka kita akan buat kejadian pada koin pertama, kejadian pada koin kedua, dan kejadian pada koin ketiga. Untuk kejadian pada koin pertama adalah kemungkinan kalau tidak muncul A akan muncul G. Kemudian jika koin pertama sudah muncul A, maka koin kedua bisa muncul A, juga bisa muncul G. Dan pada kejadian di koin kedua, jika koin pertama muncul G, maka juga di koin kedua bisa muncul A dan G. Kita akan data pada koin yang ketiga. Untuk koin ketiga, jika koin kedua sudah muncul A, berarti koin ketiga masih berpeluang muncul A dan G. Kemudian begitu seterusnya untuk koin ketiga, jika koin kedua sudah muncul G, juga bisa muncul A dan G. Jika koin kedua muncul A, masih bisa muncul A dan G, begitu seterusnya. Maka jika kita data, pada kemungkinan pertama adalah munculnya sisi AAA atau angka-angka, kemudian angka-angka gambar, kemudian angka gambar angka, kemudian angka gambar gambar, kemudian gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar, kemudian gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar gambar gambar. Sehingga banyaknya titik sampel adalah 8. Soal yang ketiga. Sebuah dadu dilempar 30 kali. Ternyata 2 kali muncul mata dadu 6. Tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu 6. Kita perlu ingat bahwa frekuensi relatif adalah banyaknya muncul dibagi banyaknya percobaan. Jadi untuk banyaknya muncul di sini adalah 2 kali dan banyaknya percobaan adalah 30 kali, maka frekuensi relatifnya adalah 2/30 disederhanakan menjadi 1/15. Soal berikutnya, soal yang keempat. Perhatikan beberapa kejadian atau peristiwa berikut. Ada ayah melahirkan, matahari terbit dari selatan, Hewan mamalia menyusui, sebuah dadu memiliki mata dadu 9, sapi berkaki 4. Dari kejadian atau peristiwa di atas, tuliskan yang memiliki nilai peluang 0 dan peluang yang 1. Maka kita diminta untuk menuliskan mana yang peluangnya 0, maka yang peluangnya 1. Jadi kalau yang nomor 1 ini adalah peluangnya 0. Kemudian untuk yang nomor 2, matahari terbit dari selatan, ini juga peluangnya 0, karena kita tahu bahwa matahari terbit dari timur. Hewan mamalia menyusui, ini peluangnya 1, karena hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan, sekaligus dia juga hewan yang menyusui. Kemudian sebuah dadu memiliki mata dadu 9, ini peluangnya 0. Kemudian sapi berkaki 4, ini peluangnya 1, karena sapi memang berkaki 4. Jadi kejadian peluang 1 itu adalah kejadian pasti, sementara peluang 0 adalah kejadian yang mustahil. Soal berikutnya. Tentukan peluang muncul ketiganya gambar pada pelemparan 3 keping uang logam. Nah, kita jawab terlebih dahulu. Kita misalkan, misal A adalah kejadian munculnya ketiganya gambar. Jadi dalam pelemparan 3 keping, apa saja yang merupakan ketiganya gambar? Maka untuk A-nya adalah G, 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 yaitu kejadian munculnya ketiganya gambar, sehingga NA sama dengan 1, NS sama dengan 8, dan PA sama dengan NA per NS atau 1/8. Soal berikutnya. Di dalam kotak terdapat 9 kelereng merah, 6 hijau, dan 5 biru. Diambil satu kelereng secara acak dari kotak tersebut. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah,
kelereng hijau, dan kelereng biru. Jadi ini P merah, artinya peluang merah. Yang merah ada 9, dan kemudian untuk jumlah seluruh kelereng adalah 9 ditambah 6 ditambah 5. Maka untuk peluang merah adalah 9 per jumlah seluruh kelereng dalam kotak tersebut adalah 20. Maka peluangnya adalah 9 per 20. Kemudian untuk peluang warna hijau, yang hijaunya ada 6 dari 20, maka peluangnya adalah 6 per 20. Kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama di atas dibagi 2, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2, jawabannya adalah 3 per 10. Kemudian peluang biru, kita lihat bahwa kelereng birunya ada 5, jumlah seluruh kelereng dalam kotak ada 20, maka peluang biru adalah 5 per 20. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Soal berikutnya, soal yang ke-7. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang munculnya satu gambar dan 2 angka adalah, kita akan jawab terlebih dahulu. Yang pertama kita akan misalkan. Misal A adalah peluang munculnya satu gambar dan 2 angka. Maka kejadian A yang dimaksud adalah GAA, satu gambar dan 2 angka. AGA itu angkanya ada 2, gambarnya ada 1, dan yang terakhir AAG, angkanya ada 2, gambarnya ada 1. Sehingga NA atau banyaknya anggota A adalah 3, dan NS atau banyaknya titik sampel atau seluruh anggota ruang sampelnya adalah 8. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 8. Soal berikutnya, soal ke-8. Jika sebuah huruf diambil dari kata Semarang, tentukan peluang yang terambil huruf A. Kita akan jawab pertanyaan tersebut di atas. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal A adalah kejadian terambilnya huruf A. Kita data bahwa huruf A-nya di sini pada kata Semarang, huruf A-nya ada 2, yaitu A dan A di sini ya. Maka banyaknya anggota A ada 2. Kemudian NS-nya adalah 8, jadi seluruh huruf pada kata Semarang ini ada 8 huruf, sehingga peluang A-nya adalah NA per NS sama dengan 2 per 8. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Soal ke-9. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Kita akan jawab, misal A kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Maka A itu berapa saja yang dimaksud yang berjumlah 9. Kita bisa buat untuk ruang sampelnya terlebih dahulu dengan tabel. Nah, inilah ruang sampelnya. Yang berjumlah 9 adalah ini, 54, 45, 36, dan 63. Jadi kita data, yang pertama adalah 3,6, kemudian 4,5, kemudian 5,4, dan terakhir adalah 6,3. Jadi ini mata dadu yang berjumlah 9. Banyaknya anggota A atau ditulis NA sama dengan ada 4 kejadian. Dan NS ada 36. Ini anggota ruang sampelnya ada 36. Yang ditanya adalah peluang A. Berapa peluangnya terambil berjumlah 9? PA adalah NA per NS. Diketahui NA-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 36. Maka kita sederhanakan dapat 1 per 9. Sebuah dadu dilempar 40 kali. Tabel berikut menunjukkan hasil pelemparan. Mata dadu 1 muncul 12 kali, mata dadu 2 muncul 6 kali, dan mata dadu 3 muncul 8 kali, mata dadu 4 muncul 3 kali, mata dadu 5 muncul 4 kali, dan mata dadu 7 muncul, dan mata dadu 6 muncul 7 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Kita ingat bahwa frekuensi harapan adalah peluang A dikalikan N, dan kita akan data terlebih dahulu mata dadu ganjilnya itu muncul berapa kali, yaitu kita bisa lihat satunya muncul 12 ditambah 3-nya muncul 8, ditambah 5-nya muncul 4, maka ganjil itu muncul 24 kali. Soal nomor 11. Seorang pedagang di suatu pasar mendapat kiriman telur sebanyak 300 butir. Oleh karena kurang hati-hati, 60 telur pecah. Jika sebutir telur diambil, secara acak peluang terambilnya telur pecah adalah, jadi kita bisa tulis peluang telur pecah. Maka untuk jumlah anggota A, karena di sini yang pecah itu adalah 60, kemudian untuk seluruhnya adalah 300, maka untuk peluang A-nya adalah
60/300 kalau kita sederhanakan menjadi 1/5. Soal ke-12. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang kejadian muncul mata dadu bilangan kurang dari 4 dan kejadian muncul bilangan prima adalah, jadi kita di sini ada kejadian majmuk ya. Untuk anak-anak semua yang belajar ini ada 2 kejadian. Yang pertama adalah kurang dari 4 dan yang kedua adalah bilangan prima. Maka kita nanti akan ada 3 peristiwa, 3 perumpamaan atau 3 pemisalan. Yang pertama adalah kita akan data terlebih dahulu yang hanya muncul kurang dari 4, yaitu 1, 2, 3. Kemudian yang B kita misalkan lagi kejadian muncul mata dadu sehingga ini NA-nya adalah 3. Kemudian yang B kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berapa saja? Nanti kita akan data, yaitu 2,3 dan 5. Kemudian yang C adalah kejadian yang dua-duanya ini majmuk, syaratnya adalah dan, maka yang kurang dari 4 sekaligus prima. Maka kita akan data terlebih dahulu mana yang kurang dari 4 dan prima. Maka untuk C-nya sendiri atau kejadian yang dimaksud itu 2. Itu 2 adalah kurang dari 4 sekaligus 2 prima. Dan 3 juga kurang dari 4 dan dia juga sekaligus prima. Maka C yang dimaksud atau kejadian C adalah 2,3. Maka NC, jumlah anggota C adalah 2, yaitu angka 2 dan mata 3. Sehingga PC adalah peluang C, NC per NS. NC adalah 2, kemudian NS-nya adalah 6. Hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Soal ke-13. Dari satu set kartu bridge atau kartu remi tanpa joker ya di sini diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu queen. Misal A adalah kejadian terambil kartu queen. Kita akan data terlebih dahulu. Kartu queen itu ada 4, yaitu queen keriting, queen hati, queen wajik, dan queen waru. Maka banyaknya anggota queen itu ada 4. Banyaknya ruang sampel karena dia kartu remi atau kartu bridge ada 52. Maka peluang A atau peluang terambilnya kartu queen adalah NA per NS. NA-nya adalah 4 kartu, seluruh kartunya ada 52. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/13. Soal nomor 14. Diketahui bahwa peluang seorang balita terkena virus adalah 0,17. Berapa balita di antara 400 anak yang diperkirakan tidak terkena? Jadi ingat ya, di sini yang diketahui adalah yang terkena, yang ditanyakan yang tidak terkena. Jadi kita tulis bahwa balita P, balita terkena virus itu adalah 0,17 atau 17/100, sedangkan balita tidak terkena virus berarti jika dari 100 yang terkena adalah 17, maka yang tidak terkena adalah 83. Kemudian karena yang ditanya jika orangnya ada 400 atau balitanya ada 400, maka peluang A dikalikan N, ini namanya frekuensi harapan, yaitu 83/100 dikalikan dengan 400. Maka hasilnya adalah 332. 332 balita. Soal yang terakhir, soal ke-15. Peluang turun hujan pada bulan November adalah 0,4. Frekuensi harapan tidak turun hujan pada bulan November adalah, nah di sini diketahui jumlah hari dalam bulan November adalah 30 hari. Jadi kita akan jawab peluang tidak turun hujan itu 1 dikurangi 0,4. Karena tadi yang diketahui adalah turun hujannya. Yang ditanyakan tidak turun hujannya. Berarti 1 dikurangi 0,4 jawabannya adalah 0,6 atau 6/10. Maka frekuensi harapan tidak hujan yaitu peluang A dikalikan N. Peluang A itu adalah 6/10. Sedangkan N-nya adalah 30 hari karena dalam 1 bulan di sini diketahui atau bulan November adalah 30 hari. Maka kita bisa sederhanakan 6/10 dikalikan 30, sama-sama kita bagi 10, maka jawabannya adalah 18 hari. Artinya selama bulan November diperkirakan ada 18 hari tidak turun hujan, dan dengan kata lain 12 hari akan turun hujan. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video pembelajaran menarik lainnya dari konten matematika.